Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Ini adalah materi kalian waktu SMP, kita ulangi lagi beberapa halnya ya. Oke, relasi itu di bahasa sehari-harinya adalah hubungan. Hubungan apa? Kalau di matematika, hubungan misalnya antara dua buah himpunan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk diagram panah, bisa juga himpunan pasangan berurutan atau bentuknya diagram kartesius atau berupa grafik. Seperti apa diagram panah? Yang seperti ini. Ada dua himpunan gitu ya, seperti ini. Lalu dihubungkan pakai panah. Lalu himpunan pasangan berurutan yang seperti apa? Ya, yang pakai kurung kurawal. Oke. Kemudian diagram kartesius, misalnya yang sederhananya seperti ini. Oke, ini relasi yang akan kita bahas. Kita akan mencari relasi antara dua himpunan A dengan B. Misalnya diketahui ada himpunan A dengan elemen 2, 4, dan 5. Kemudian ada himpunan B dengan elemen 3, 4, 5, dan 6. Hubungan yang ada di antara himpunan A dengan B adalah himpunan A itu satu kurangnya dari himpunan B. Gitu ya maksudnya. Nyatakan relasinya dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kita ingat diagram panah itu tadi yang ada bulat gitu ya. Bulatan pertama kita isi dengan himpunan A, bulatan kedua nanti kita isi dengan himpunan B. Lalu hubungannya apa himpunan A dengan B? Satu kurangnya dari. A itu satu kurangnya dari apa gitu. Maka diagram panahnya akan seperti ini. Himpunan A kan anggotanya 2, 4, dengan 5. 2 itu satu kurangnya dari apa? Ya satu kurangnya dari 3. Maka dia dihubungkan dengan angka 3. Lalu 4 itu 1 kurangi dari berapa? Dari 5. Jadi kita hubungkan 4 dengan 5. Lalu 5 itu 1 kurangnya dari 6. Jadi kita hubungkan seperti ini. Nah ini bentuk diagram panah. Lalu bagaimana dengan himpunan pasangan berurutan? Himpunan pasangan berurutan berarti kita memasangkan angka di himpunan A dengan B dalam bentuk himpunan, kurung kurawal ya. 2 itu 1 kurangnya dari apa? Dari 3 kan ya? Berarti nanti bentuknya seperti ini. Himpunannya adalah 2 dipasangkan dengan 3. Lalu kalau 4, 1 kurangnya dari 5 kan ya. Jadi kita tulis 4,5. Lalu yang 5, 1 kurangnya dari 6. Jadi seperti ini. Sedangkan kalau dalam diagram kartesius kita buat sumbu gitu. Sumbu X yang ini. Lalu sumbu Y. Simpan himpunan A yaitu angka 2, 4, 5-nya di sumbu X. Berurutan. Lalu simpan angka-angka himpunan B di sumbu Y, 3, 4, 5, 6. Gitu. Angka yang pertama yaitu si A, angka 2-nya. 2 akan kita pasangkan dengan siapa? Ya, 2 pasangannya adalah 3, karena kan 1 kurangi dari. Jadi, 2 pasangannya 3, kita beri titik sebelah sini. Lalu angka 4 pasangannya siapa? Pasangannya 5. Jadi 4 kita pasangkan dengan 5, beri titik. Lalu 5 pasangannya adalah 6, jadi kita beri titik seperti ini. Ini adalah cara menyatakan relasi antara dua himpunan. Jadi kalian bisa pilih salah satu caranya. Oke, kita masuk ke bagian utamanya yaitu tentang domain, kodomain, dan range. Oke, lihat ya, di sini ada dua himpunan. Himpunan A yang berwarna biru, himpunan B yang berwarna orange. Apa itu domain? Mungkin kalian masih ingat? Domain adalah daerah asal. Daerah yang pertama, atau boleh kita sebut di sini daerah himpunan A. Lalu kodomain. Kodomain adalah daerah kawan. Daerah yang kedua. Kalau di sini himpunan B. Lalu apa range? Range adalah daerah hasil. Karena hasil itu adanya di himpunan kedua, maka dia mungkin bagian dari himpunan B. Ya, jadi domain itu adalah daerah asal. Kodomain adalah daerah kawan. Dan range adalah daerah hasil. Kita coba, tentukan domain, kodomain, dan range dari himpunan dari diagram panah berikut ini. Domain itu apa tadi? Ya, daerah asal, yaitu daerah himpunan A. Apa saja anggotanya? Berarti domainnya adalah 2, 4, dan 5. Biasa kita tulis domain itu simbolnya D atau DF gitu ya. Lalu apa kodomainnya? Kodomain adalah daerah kawan. Daerah kawan itu berarti himpunan yang kedua, yang B ini. Berarti isinya adalah himpunannya 3, 4, 5, dan 6. Lalu range.
Range itu tadi adalah daerah hasil. Daerah hasil itu yang anggota himpunan B yang punya pasangan. Jadi yang punya pasangan hanya angka 3, 5, dan 6. 4 kan tidak punya pasangan ya. Jadi range-nya hanya 3, 5, dan 6. Itu adalah domain, kodomain, dan range dari himpunan dari diagram panah. Kita lanjutkan, tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah berikut ini. Domain tadi adalah kan daerah asalnya, daerah himpunan A. Semua anggotanya apa? Itulah jadi domain. Berarti domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu kodomain itu kan daerah kawan. Kawannya A siapa? B. Berarti anggota himpunan B seluruhnya. Berarti kodomainnya 1, 4, 9, 16, dan 25. Lalu range-nya, range itu adalah anggota B yang punya pasangan. Yang ada panah-panah ini. Berarti hanya 1, 4, 9, dan 16. Itu range-nya. Kita lanjutkan. Bagaimana mencari domain, kodomain, dan range dari himpunan pasangan berurut? Nah, pada himpunan pasangan berurut, ini ada kurung pertama, kurung berikutnya gitu ya. Ini kan koordinat nih. Min 2 itu X-nya, 4 itu Y-nya, pasangannya ya. Artinya angka yang di depan pada kurung pertama ini adalah anggota domain, anggota himpunan A. Yang ini anggota dari kodomain gitu. Jadi min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3 itu adalah domain. Daerah asal kan daerah awal, asal, depan gitu kan ya. Gitu aja penghubungnya. Jadi domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Lalu kodomainnya apa? Kodomainnya ya angka yang lain yang di posisi kedua gitu ya. Kan kodomain daerah kawan. Siapa kawannya min 2? 4. Siapa kawannya min 1? 1 gitu. Jadi kodomainnya adalah 4, 1, 0, 1, 4, 9. Berulang nih ya, ada angka yang berulang ditulis sekali saja. Kita skip saja untuk kodomain, langsung ke range. Jadi range-nya apa? Range itu kan angka yang anggota kodomain yang punya pasangan. Di sini kan tadi sudah Ibu sebutkan kodomainnya kan 0, 1, 4, dan 9 ya. 0, 1, 4, 9 ini kan berulang ya. Jadi range-nya adalah 0, 1, 4, dan 9. Oke, kita lanjutkan. Kalau muncul diagram kartesius seperti ini, kalau tanpa keterangan apa-apa berarti yang dimaksud dengan domain adalah semua angka yang muncul pada sumbu X gitu ya. Ini dibatasi hanya segini, memang hanya segini berarti maunya, berarti domainnya hanya angka yang muncul di sini gitu ya. Mau soal itu demikian. Berarti domainnya apa? Domainnya adalah 0, 1, dan 2. Domain itu daerah asal, atau kalau pada diagram kartesius berarti dia maksudnya nilai X, itu domain. Jadi domainnya 0, 1, dan 2. Sedangkan kodomain apa? Kodomain itu berarti pasangan X apa? Pasangan X ya di Y gitu kan? Berarti di sumbu Y. Apa saja angka yang muncul di sumbu Y? 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu kodomainnya. Semua angka yang muncul di sini ya. Itu harapan dari soal ini demikian. Lalu range-nya apa? Range itu kan angka pada sumbu Y gitu kan? Pasangan dari si 0, 1, 2 gitu. 0 pasangannya apa? 2. Oh, berarti range-nya 2, kemudian satu pasangannya siapa? Ini satu nih ya, pasangannya 4. Berarti 4. Lalu 2 pasangannya siapa? 2 pasangannya adalah 6. Berarti range-nya adalah 2, 4, dan 6. Jadi tidak semua anggota kodomain merupakan range, hanya sebagian saja. Demikian. Kalau soalnya seperti gambar berikut ini, berarti dia merupakan grafik. Ini adalah grafik parabola, fungsi kuadrat sebenarnya. Kita kalau mau cari domain dan kodomainnya atau range-nya, caranya adalah di sini domainnya adalah semua nilai X. Diingat ya, kalau berupa grafik pada diagram kartesius, maka untuk soal ini domainnya adalah semua nilai X. Semua nilai X. Atau kita akan tulis dalam bentuk himpunan yang benar, ditulis seperti ini, X, di mana X adalah semua anggota bilangan real. Itu domainnya. Lalu range-nya, kodomainnya bagaimana? Kodomainnya berarti semua anggota himpunan anggota pada sumbu Y. Jadi kodomainnya adalah semua Y. Ditulisnya Y di mana Y adalah elemen bilangan real. Sekarang range-nya. Nah, di sini range itu kan daerah hasil, artinya angka pada sumbu Y yang mempunyai pasangan. Maksudnya apa?
Jadi kalau Ibu ambil angka ini paling bawah dulu aja ya. Angka min 1 punya pasangan apa pada grafik ini? Oh, caranya adalah kalian cari angka min 1, temukan titik temunya. Titik temunya dengan grafik biru ini ya, garis biru ini. Oh, ada ketemunya di sini kan, tepat di sini. Berarti angka min 1 punya pasangan, yaitu koordinatnya 0, min 1. Artinya dia punya pasangan. Lalu kalau angka 0, nih ya, angka 0 pada sumbunya ya, pasangannya apa? Pasangannya 1 dan min 1. Artinya ada koordinat yaitu 1,0 dan min 1,0. Lalu kalau angka min 1 ini dia punya pasangan tidak? Kalian tarik garis saja lurus gitu. Tarik garis lurus. Angka 1 ini sampai bertemu dengan grafik. Ketemunya kan di sini ya. Berarti dia ada koordinatnya gitu, ada pasangannya dengan si X-nya gitu. Jadi si Y punya pasangan yaitu ini dan itu gitu. Nah, sekarang permasalahannya berapa range-nya? Apakah semua angka pada sumbu Y itu mempunyai pasangan? Oh, ternyata tidak. Kalau kita tarik ke atas terus angka Y-nya ada angka 3 di sana, ada angka 10 di sana. Angka 10 aja misalnya sebelah sini ya, misal di atas. Apakah dia punya pasangan? Pada grafik tersebut tinggal tarik garis ke sana. Ini perpanjang, oh ada, ketemu di sini nih. Maka artinya angka 10 itu punya pasangan, yaitu angka sekian lah gitu ya pada grafik pada sumbu X-nya. Jadi untuk grafik yang ini dari angka min 1 ke atas semuanya angka-angka pada sumbu Y ini pasti berpasangan dengan suatu angka. Bisa 1 atau 2 angka dengan sumbu X yaitu pada grafik ini. Tapi lihat angka yang di bawah min 1 yaitu misalnya min 2. Min 2 kan sebelah sini ya, misal sebelah sini. Apakah min 2 punya pasangan dengan sumbu X-nya? Ternyata tidak ada, karena kan min 2 itu sudah di luar dari garis biru ya. Sudah di luar dari garis biru ini. Kalau kita tarik garis ke kanan, tidak pernah menyentuh garis biru ini. Tarik garis ke kiri juga tidak pernah menyentuh grafik biru ini. Berarti angka yang ada di bawah min 1 yang nggak punya pasangan. Artinya, range-nya adalah semua angka Y yang kita mulai dari min 1 ke atas. Gitu ya. Jadi range-nya adalah Y lebih dari sama dengan min 1. Jadi alasannya karena min 2 nggak punya pasangan, min 3 nggak punya pasangan. Pokoknya angka yang di bawah min 1 tidak punya pasangan. Atau kita tulis Y di mana Y lebih dari sama dengan min 1. Itu adalah range-nya. Kita lanjutkan. Kalau grafiknya berupa garis lurus seperti ini tuh adalah grafik dari garis persamaan garis linear. Persamaan linear ya. Domainnya apa? Nah, untuk soal seperti ini, domainnya adalah semua nilai X. Domain itu kan titik awal, daerah asal. Nanti daerah asalnya itu angka X pada sumbu X. Angka pada sumbu X. Jadi domainnya adalah semua nilai X. Ditulis X di mana X adalah elemen bilangan real. Lalu kodomainnya apa ya? Semua angka pada sumbu Y. Jadi kodomainnya ini semua Y. Range-nya gimana? Nah, sekarang seperti langkah yang tadi, kalau kita ambil angka 4 misalnya, range itu kan nilai Y ya. Jadi ibu ambil angka-angka yang ada di sumbu Y. Misalnya ibu ambil angka 4. Tarik garis lurus. Apakah angka 4 kalau kita tarik garis lurus memotong grafik? Iya, memotong di sini. Berarti 4 punya pasangan, maksudnya gitu. Pasangannya apa? Ini min 1 gitu ya. Artinya 4 punya pasangan. Lalu kalau misalnya ibu ngambil angka 1 punya pasangan enggak? Memotong grafik tidak? Oh, memotong di sini. Karena memotong berarti 1 punya pasangan, gitu kan? Jadi ada nggak angka yang tidak berpasangan atau tidak memotong garis ini? Misalnya ibu ambil angka di sini min 1, tarik garis lurus kan? Oh, ini seperti tidak memotong ya, tapi kalau kita perpanjang garis merahnya ketemu di sini. Jadi angka min 1 pun punya pasangan. Berpasangan artinya angka negatif juga kalau kita tarik garis lurus dia berpasangan. Gitu. Begitu juga kalau ibu ambil angka 7. Angka 7 kan di atas ya, tarik garis lurus, perpanjang, ini juga si garis merahnya berpanjang, maka akan ketemu sebuah titik temu di sini. Artinya semua angka pada sumbu Y mempunyai pasangan tanpa kecuali, tidak seperti yang ini. Kalau ini kan angka min 2, yang soal nomor 4 ya, angka min 2 kan tidak punya pasangan. Ditarik garis lurus ke kanan ke kiri nggak pernah memotong si kurva gitu.
Jadi tidak punya pasangan. Kalau yang ini mah semua angka pada sumbu Y ditarik garis lurus akan selalu memotong grafik. Maka kita simpulkan range-nya adalah semuanya. Oke, kita mengulang lagi ini tentang diagram panah. Coba kalian perhatikan diagram panah ini. Mana yang termasuk fungsi, mana yang termasuk fungsi satu-satu, atau mana yang hanya relasi saja. Barangkali masih ingat ada istilah waktu di SMP, fungsi satu-satu, dan relasi. Apa bedanya ya? Ada yang bisa menebak? Oke, kalau belum, kita lihat seperti ini. Relasi itu kan hubungan. Hubungan apa? Di sini yang dimaksud adalah hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Lalu, relasi itu ada yang spesial, yang kita sebut dengan fungsi. Spesialnya apa? Spesialnya itu di anggota himpunan A. Jadi, himpunan A yang diperhatikan. Himpunan A, kalau dia punya tepat satu pasangan, harus punya satu pasangan, maka kita sebut dia fungsi. Harus punya tepat satu itu artinya tidak boleh punya dua. Dan tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Himpunan A harus punya pasangan dan pasangannya satu, itu disebut fungsi. Lalu ada yang disebut dengan fungsi satu-satu, ini lebih spesial lagi. Kalau fungsi yang diperhatikan himpunan A saja, kalau fungsi satu-satu, himpunan A dengan himpunan B harus diperhatikan. A dengan B harus setiap anggotanya punya pasangan dan pasangannya hanya boleh satu. Nah, kalau kita simpulkan seperti inilah ya, fungsi itu yang diperhatikan hanya himpunan A. Apanya? Bahwa si anggota himpunan A semuanya harus punya pasangan, tidak jomblo, dan pasangannya hanya boleh satu, berarti tidak selingkuh gitu. Kalau fungsi satu-satu yang harus diperhatikan apa? Ada dua hal, himpunan A juga himpunan B. Harus gimana? Himpunan A dengan B-nya masing-masing harus punya pasangan, tidak jomblo, dan pasangannya hanya boleh satu, tidak selingkuh, saling setia lah gitu ya, fungsi satu-satu. Kita kembali lagi. Jadi mana yang termasuk fungsi satu-satu dan yang hanya relasi? Oke, kita cek yang A. Untuk mengecek soal seperti ini, biasanya kita cek dulu fungsi. Memenuhi aturan fungsi tidak. Kata fungsi, cek himpunan A gitu kan. Cek himpunan A, apakah semua anggotanya punya pasangan? Iya, lihat dari panah-panah ini ya. Ini kan artinya semuanya punya pasangan. Apakah pasangannya hanya ada satu atau ada yang selingkuh? Oh, tidak ada yang selingkuh, berarti udah gitu ya. Himpunan A tidak jomblo, tidak selingkuh, calon fungsi nih. Cek himpunan B sekarang. Apakah B semuanya punya satu pasangan? Oh, ternyata ada yang selingkuh nih. Ada yang selingkuh, berarti tidak mungkin fungsi satu-satu, berarti yang ini fungsi gitu. Jadi yang A fungsi. Lalu yang B gimana? Kayak tadi lagi, cek yang A, himpunan A maksudnya, apakah semua anggota himpunan A punya pasangan? Iya. Apakah ada yang selingkuh? Lihat, ini pasangannya ada berapa? Hanya satu semuanya, berarti tidak ada yang selingkuh. Berarti calon fungsi ya, tapi cek dulu apakah jangan-jangan satu-satu nih. Ceknya himpunan B. Apakah setiap anggota B punya pasangan? Oh tidak, ada yang jomblo. Oh berarti nggak mungkin fungsi satu-satu. Berarti dia fungsi gitu. Masuk ke soal yang ke C. Kayak tadi lagi, cek apakah himpunan A semuanya punya pasangan? Iya. Berarti tidak jomblo ya. Apakah ada yang selingkuh? Tidak. Udah cek yang A, sekarang cek himpunan B-nya. Apakah himpunan B semuanya punya pasangan? Iya. Apakah ada yang selingkuh? Ada nih, angka 9 selingkuhannya banyak. Berarti dia nggak mungkin fungsi satu-satu, artinya soal yang C ini termasuk fungsi. Sekarang yang G. Kita cek apakah himpunan A semuanya punya pasangan? Tidak jomblo, oh ada yang jomblo. Nah ini yang angka 0, berarti nggak mungkin fungsi kan ya. Kalau dia tidak mungkin fungsi, apalagi fungsi satu-satu yang mungkin, jadi ini mah relasi gitu. Sekarang yang D, apakah dia himpunan A-nya semua punya pasangan? Iya. Tidak jomblo ya. Apakah ada yang selingkuh? Iya. Angka 2 selingkuhannya banyak nih, pasangannya banyak. Berarti tidak mungkin fungsi, berarti dia ya relasi. Sekarang kita masuk yang E. Yang E, apakah semua anggota himpunan A punya pasangan? Iya. Apakah ada yang selingkuh? Ada ternyata, angka 0. Berarti tidak mungkin fungsi. Gitu ya, jadi ini relasi. Kalau sudah seperti D dan E ini, nggak perlu dicek lagi himpunan B-nya ya. Sudah gagal jadi fungsi satu-satu karena fungsi saja bukan gitu kan. Lalu yang F. Apakah dia fungsi satu-satu? Fungsi? Kita lihat, oh himpunan A ada yang selingkuh, berarti nggak mungkin fungsi. Berarti dia relasi. Himpunan H, apakah dia fungsi? Kita cek.
himpunan A semua anggotanya punya pasangan? Iya. Pasangannya 1? Iya. Jadi tidak jomblo, tidak selingkuh. Cek yang B sekarang. Apakah tidak jomblo? Iya, semuanya tidak jomblo. Apakah ada yang selingkuh? Nggak ada. Tidak ada yang selingkuh. Berarti ini mah A dengan B-nya hanya tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh ya. Berarti dia fungsi 1-1. Begitu membedakan fungsi dan relasi atau fungsi 1-1 dari diagram panah. Kita coba sekarang masih dengan diagram panah. Apakah diagram panah ini termasuk fungsi 1-1 atau jangan-jangan relasi? Apa tadi yang harus dilakukan? Iya, cek dulu himpunan A. Ada yang jomblo? Nggak ada. Ada yang selingkuh? Nggak ada. Oke, berarti calon fungsi ya. Cek B. Apakah ada yang jomblo? Ada. Oh, udah. Karena ada yang jomblo, berarti nggak mungkin fungsi 1-1, berarti pasti dia adalah fungsi. Alasannya, A tidak jomblo, A tidak selingkuh. Gitu. Fungsi ya, nomor 2. Bagaimana mengecek dari sebuah himpunan pasangan berurut? Mengecek dia fungsi atau fungsi 1-1-nya? Fungsi dulu. Kita kembali ke fungsi. Fungsi itu apa yang harus diperhatikan? Ya, himpunan A-nya, daerah asalnya gitu ya. Daerah asalnya itu apa? Domain kan? Domain di soal ini kan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Gitu. Apakah ada yang jomblo si angka-angka ini? Oh, nggak ada. Semua angka ini punya pasangan kan? Ini kan pasangannya. Apakah ada yang selingkuh? Min 2 pasangannya ada berapa? Hanya angka 4 doang kan? Cuma 1. Min 1 pasangannya berapa? Hanya angka 1 doang. Berarti nggak ada yang selingkuh. Berarti calon fungsi ya. Udah jelas fungsi maksudnya. Tapi apakah dia fungsi 1-1? Kita cek. Cek fungsi 1-1 dari mana? Dari himpunan B. Berarti dari kode main ya. Sebentar. Dari range. Range-nya apa? Range itu kan daerah hasil ya. Yaitu angka 4, 1, 0, 1, 4, 9. Dari kode main ya, maaf, dari kode main. Apakah si kode mainnya ada yang jomblo? Coba kita lihat, enggak lah ya, di sini sudah jelas angka kode mainnya kan 0, 1, 4, 9 gitu ya. Tidak ada yang jomblo karena kan semuanya berpasangan. Apakah ada yang selingkuh? Oh, ternyata ada yang selingkuh. Apa yang selingkuh? Angka 0 ini punya pasangannya apa? 0 aja. Angka 1 pasangannya apa? 1 dengan min 1, berarti dia selingkuh. Berarti nggak mungkin fungsi 1-1. Jadi soal yang begini dia termasuknya adalah fungsi saja. Lalu kita coba dengan yang ketiga. Kalau ada grafik seperti ini, diagram kartesius begini. Ini kan domainnya tadi kita sepakati dia domainnya 0, 1 dengan 2 ya. Domainnya 0, 1 dengan 2. Apakah angka 0, 1, 2 masing-masing punya pasangan? Lihat, 0 punya pasangan ada, 1 punya pasangan ada, 2 punya pasangan ada. Apakah ada yang selingkuh? Nggak ada, 0 pasangannya cuma ini aja, 1 pasangannya cuma itu doang, 2 pasangannya hanya itu saja. Jadi tidak ada yang selingkuh. Tidak jomblo, tidak juga selingkuh. Sekarang kita perhatikan yang di sumbu Y-nya. Apakah Y-nya ada yang jomblo? Ada. Apa yang jomblo? Ini angka 1, ini angka 3, angka 5, dia jomblo kan nggak punya pasangan. Sedangkan yang punya pasangan hanya angka 2, angka 4 ini ya, angka 6. Jadi Y-nya jomblo gitu. Ada yang jomblo maksudnya. Jadi ada yang tidak punya pasangan. Jadi soal ini merupakan fungsi. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan soal nomor 4 ini? Kalau gambarnya berupa grafik seperti ini, menentukan dia fungsi atau fungsi 1-1 atau relasinya gimana? Langkah paling mudahnya sebenarnya begini. Kita fokus ke domain dulu ya. Domain itu kan nilai-nilai X gitu ya. Cek apakah semua nilai X gitu kan punya pasangan gitu kan, nggak boleh jomblo kan. Misalnya ibu ambil angka 0, ini kan X ya. 0 punya pasangan, tarik aja garis lurus ke bawah ke atas. Oh, ke bawah juga udah ketahuan ini pasangannya min 1. Berarti 0 punya pasangan min 1. Lalu angka 1 punya pasangan enggak? Punya, yaitu 1. Apa sih arti punya pasangan? Kalau kita tarik garis, berarti dia menyentuh, memotong si kurva biru ini gitu. Ya, kebetulan angka 1 nempel dengan kurva di sini ya. Lalu angka 2, apakah angka 2 punya pasangan? Ya tarik garis lurus gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ibu ambil angka di sini, ini kan min setengah lah ya, kurang lebih. Ibu tarik garis lurus, menyentuh kurva biru, maka dia memotong di sini kan.
Artinya kan dia punya pasangan gitu. Pasangannya tuh ini nilai Y-nya. Angka min setengah pasangannya ini. Berarti angka min setengah tidak jomblo. Angka 0 tidak jomblo, angka 1 tidak jomblo, angka min 1 tidak jomblo gitu. Ibu ambil angka yang lain nih, 1,5. Memotong kurva kan di sini. Gitu ya. Artinya kan dia berpasangan, siapa pasangannya ini? Gitu. Nah, kalau Ibu ambil angka lebih dari 2 ya, ini misalnya 2/4 gitulah ya. Ibu tarik garis, wah dia tidak memotong kurva. Wah salah itu, harusnya memotong kurva. Jadi kalau ada kurva seperti ini tuh boleh kita perpanjang terus ke atas gitu. Ini juga sama, perpanjang terus ke atas itu boleh. Ketika diperpanjang ke atas kan akan seperti ini kurang lebih gambarnya ya. Artinya angka 2/4 ini kurang lebih memotong kurva iya di sini. Berarti kalau kita tarik garis lurus dia ada pasangannya, angka Y gitu. Angka berapapun, kalau kita perpanjang terus angka 5 misalnya, itu kalau kita tarik garis dan si kurva diperpanjang pasti akan menyentuh kurva. Artinya, semua angka pada sumbu X itu punya pasangan di Y. Gitu ya. Jadi domainnya, setiap X punya pasangan, berarti kan domain ya. Si X tidak jomblo, himpunan A tidak jomblo. Dan apakah ada yang selingkuh? Enggak. Kalau angka 0 pasangannya hanya ini aja. Angka 1 hanya ini saja. Angka 2 pasangannya itu saja. Gitu ya. Nggak ada yang selingkuh. Sekarang kita cek Y-nya. Oke. Sekarang kita cek kodomainnya. Cara mengecek kodomain berarti kita ambil garis lurusnya yang horizontal ya. Ambil angka pada sumbu Y. Sembarang aja. Misalnya Ibu ambil angka 2. Tarik garis lurus sampai memotong kurva ya. Wah ternyata memotongnya di sini nih. Tapi juga di sini. Jadi memotong di 2 titik artinya apa? Y mah selingkuh gitu. Ada yang punya 2 pasangan. Artinya dia nggak mungkin fungsi satu-satu. Jadi yang pasti ini hanya fungsi saja. Begitu. Kita lanjutkan nomor 5. Kalau gambarnya garis lurus seperti ini, gimana cara mengeceknya? Serupa tadi. Untuk mengeceknya kita cek dari nilai X dulu, domain kan X itu ya. Apakah semua angka pada X ini 0, 1, min 2, min 3 itu punya pasangan, artinya memotong kurva? Iya, angka min 3 memotong kurva tepat di situ. Angka min 2 memotong kurva tepat di sini. Berarti dia punya pasangan. Gitu. Lalu kalau misalnya Ibu ambil angka aja di luar angka yang ada tertera di sini. Di sini ya, ambil min 3, sekian. Kita ambil garis lurus, apakah dia memotong garis ini? Oh tidak, kelihatannya tidak di gambar. Oh, kita perpanjang dulu dong. Perpanjang garisnya seperti ini kurang lebih, maka dia akan memotong di situ. Sama halnya kalau kita ambil angka sebelah sini misalnya angka 1. Kalau kita perpanjang, tarik garis lurus, dia akan memotong nih. Si garis miring ini kita perpanjang, memotong di sebelah sini. Artinya semua angka pada sumbu X punya pasangan. Gitu ya, punya pasangan, berarti X-nya tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Kenapa tidak selingkuh? Angka min 2 pasangannya hanya ini kan? Tidak ada angka lain kan? Pasangan angka min 2 itu. Gitu. Sekarang kita lihat Y-nya. Angka-angka Y gitu ya, angka-angka pada sumbu Y. Kodomain. Apakah 0 punya pasangan? Ya, 0 punya pasangan yaitu min 3. Pada grafik ya, pada garis miring ini ya. Lalu angka 1, apakah dia punya pasangan? Kalau kita tarik garis lurus seperti ini, ada pasangannya ini. Lalu angka 4 punya pasangan? Punya di sini. Gitu. Artinya, nah ini ya, angka 2, juga ada pasangannya. Berapapun angka yang kita ambil pada sumbu Y, mau ambil angka yang min, pasti juga punya pasangan. Artinya setiapnya punya pasangan. Pada grafik ini, pada garis miring ini, punya pasangan X. Setiapnya punya pasangan berarti Y-nya tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh juga. Jadi untuk soal ini, Y adalah fungsi 1/1. Demikian. Silahkan kalian kerjakan latihan soal ini. Ini adalah latihan yang ada di UKBM kalian, halaman 120. Juga ini, silahkan kalian kerjakan. Kumpulkan jawaban kalian di GCR. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.